Perkenalkan, saya Intan Rahma Firdaus ingin sedikit membahas tentang apa itu morfologi dan apa itu sintaks. Yang pertama adalah morfologi. Morfologi merupakan salah satu ilmu bahasa yang membahas tentang proses pembentukan kata. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai cabang ilmu ini, kita harus mengetahui salah satu istilah penting yang wajib diketahui. Istilah tersebut ialah morfem. Berkaitan dengan itu, hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai morfem dan hal-hal yang ada di dalamnya. Morfem merupakan hal yang paling kecil dan paling sederhana dari sebuah bahasa. Dari sebuah bahasa atau beberapa morfem nantinya itu akan terbentuk menjadi sebuah kata. Namun, sebuah kata tidak selalu terdiri dari lebih dari satu morfem. Yang pertama, terdapat dua penggolongan tipe dari morfem, yaitu yang pertama free morphem atau morfem bebas yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan penambahan elemen apapun. Jadi pada free morphem ini biasanya terdiri dari kata berdasarkan bentuk leksikal dan gramatikal. Bentuk leksikal merupakan morfem yang mengekspresikan sebuah arti atau memberikan informasi. Jadi berikut contoh morfem bentuk leksikal. Dalam kata benda itu ada glass atau gelas, kata kerja read atau baca, kata sifat itu ada tall atau tinggi. Sedangkan untuk bentuk gramatikal biasanya berkaitan dengan hubungan struktural antara kata yang ada di dalam sebuah kalimat. Berikut contoh morfem bentuk gramatikal. Di dalam kata depan itu ada from atau dari, kalau kata ganti itu ada I atau saya, konjungsi itu ada and atau dan. Jadi pada saat membuat suatu kalimat, setiap kata di atas dapat berdiri sendiri tanpa ada tambahan elemen untuk membantu berdiri. Morfem yang kedua adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan adanya penambahan mulai dari elemen tambahan ataupun morfem lainnya. Morfem ini disebut dengan istilah bound morphem. Namun, bentuk morfem ini lebih dikenal dengan istilah affixation atau afiksasi. Di dalam afiksasi, morfem dibedakan menjadi dua tipe lagi, yaitu inflection atau infektif dan derivation atau derivatif. Pertama, infleksi, yang mana penambahan elemen pada morfem tanpa merubah arti kata dari morfem itu sendiri. Berikut contoh dari tipe morfem inflektif. Itu ada cat tambah s jadi cats, penambahan suffix atau tambahan s. Jadi di sini kata cat atau kucing itu awalnya tuh sifatnya tunggal. Jadi kalau setelah ditambah s itu menjadi jamak atau plural. Namun setiap arti kata tersebut itu masih sama, berbeda dengan sebelumnya pada tipe morfem derivatif, yaitu proses penambahan akan merubah arti dari kata sebelumnya, dan terkadang penambahan ini juga merubah kelas kata. Berikut contoh dari morfem derivation adalah acceptable, accept plus able. Jadi penambahan morfem lain ini, satu morfem ini merupakan arti dari juga kelas kata. Penambahan morfem accept yang mana merupakan sebuah kata kerja yang berarti menerima ditambah dengan kata sifat able tadi yang berarti sanggup. Jadi kalau digabung menghasilkan kata baru acceptable yang artinya yaitu dapat menerima sesuatu. Jadi sedang kelas kata acceptable tadi itu adalah adjektif atau kata sifat. Yang kedua adalah sintaks. Sebelum memahami sintaks, kita perlu tahu dulu dengan istilah linguistik. Apa sih linguistik itu? Ilmu linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Lebih jelasnya, ilmu-ilmu yang termasuk ke dalam linguistik berhubungan erat dengan tata bahasa. Sintaks itu merupakan cabang linguistik. Belajarnya mulai dari contoh parts of speech seperti verb, noun, subjek, hingga pembentukan struktur kalimat majemuk. Biasanya sintaks ditandai dengan bentuk tree diagram dan simbol. Kenapa kita pakai tree diagram dan simbol? Gunanya agar memudahkan kita dalam penamaan part of speech ketika kita telaah satu persatu. Jadi khusus untuk kita yang mendalami bahasa Inggris atau kita masuk dalam jurusan sastra Inggris, bahasa Inggris murni atau pendidikan bahasa Inggris, pasti sering ketemu dengan apa itu yang namanya sintaks. Tapi masih bingung kan? Jadi untuk membuat tree diagram tadi kita harus mampu membandingkan antara kata, frasa, dan klausa. Jadi ketiga hal tadi, kata,
frasa dan klausa tadi dapat membantu kita dalam menganalisis setiap bagian yang berpotensi dalam membentuk kalimat sempurna. Kata adalah sebuah bagian dari bahasa yang paling kecil. Misalnya ada person, dog, atau place. Kalau frasa itu sendiri adalah kumpulan dari dua kata atau lebih yang dapat membentuk makna lain. Misalnya beautiful dress. Terus contoh kedua ada this cake. Yang contoh ketiga atau ada pink shirt. Kalau klausa itu sendiri adalah meskipun klausa sering disamakan dengan frasa, padahal klausa itu punya arti lain. Kalau frasa tadi hanya terbagi dari dua kata atau lebih. Maka klausa ini itu adalah kata yang mendekati pembentukan kalimat majemuk yang sempurna. Jadi klausa dapat terdiri dari beberapa kata atau frasa, tapi belum menjadi sebuah kalimat. Ciri-cirinya kalau klausa itu tadi tidak diakhiri dengan titik seperti kalimat. Jadi pada umumnya klausa itu memiliki subjek dan verb. Misalnya, this pink shirt is pretty. Atau I eat a cake. Ada lagi, she returned the books. Oke, sekarang coba kita perhatikan contoh berikut ya. Perhatikan contoh berikut. Jadi di sini ada contoh kalimat the chef cooked the soup. Jadi bagaimana kalimat tunggal tadi the chef cooked the soup tadi terbentuk? Caranya adalah dengan menganalisis perbagian menggunakan tree diagram sintaks. Berikut strukturnya. Jenis part of speech dengan simbol. Jadi di sini ada contoh the chef cooks the soup. The chef di sini adalah part of speech dari determiner. Terus chef di sini adalah noun. Terus verb itu adalah cooks itu adalah verbs. The itu adalah determiner. Soup itu adalah noun. Nah, kalau dari segi frasanya, the chef itu adalah noun phrase, sementara cooks dan sementara the soup ini adalah noun phrase juga. Kalau cooks digabung dengan the soup itu menjadi verb phrase, dan kemudian jika the chef cooks the soup digabung, maka dia menjadi membentuk kalimat atau sentence. Jadi kita perlu mengelompokkan antara NP noun phrase dengan FP VP atau verb phrase yang nantinya akan menjadi sentence atau kalimat. Tipsnya adalah kita harus mulai dari mengetahui jenis parts of speech-nya dari masing-masing kata, lalu kita kelompokkan menjadi frasa. Setelah bertemu dari hasil akhirnya menjadi NP dan VP, maka terbentuklah menjadi kalimat yang sempurna. Contohnya seperti ini.